Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, salah satu hal atau kebiasaan yang mengasyikkan di waktu pagi selepas salat subuh adalah kembali tidur. Tidur lagi usai salat subuh mungkin jadi kebiasaan sebagian besar kaum urban. Berbagai alasan menjadi penyebabnya, mulai dari masih ngantuk, menunggu giliran menggunakan kamar mandi, atau sekedar malas gerak. Sebagian seorang muslim, kita diwajibkan untuk bangun subuh guna melaksanakan salat fardu atau salat wajib. Namun harus diakui bahwa tidak sedikit dari kita yang langsung kembali tidur setelah menunaikan ibadah salat subuh. Bukan menjadi kebiasaan yang kurang baik, ternyata ada juga bahaya tidur setelah subuh. Meski badan masih terasa enggan menjauh dari tempat tidur, akan lebih baik untuk terus bergerak setelah bangun tidur sehingga terhindar untuk tidur kembali. Udara yang relatif dingin dan segar bukan menjadi alasan untuk kembali menarik selimut. Ada baiknya untuk langsung beraktivitas di rumah, dan jika memang masih mengantuk bisa kembali tidur dalam waktu yang agak siang untuk mengembalikan energi. Kebiasaan ini ternyata telah disinggung Nabi Muhammad SAW dalam salah satu hadisnya. Dikutip dari buku hadis-hadis, fakta dan bukti ilmiah dalam sabda Nabi Muhammad SAW, Rasulullah melarang umatnya tidur lagi setelah salat subuh. Aku duduk bersama orang-orang yang berzikir, mulai dari waktu salat subuh hingga terbit matahari. Aku cintai daripada memerdekakan 4 orang budak dari putra Nabi Ismail. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis lain juga menekankan pentingnya memperbanyak ibadah di pagi hari, yang lebih baik daripada tidur lagi. Nabi Muhammad SAW bahkan mendoakan umatnya agar selalu mendapat berkah dari Allah. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Hadis riwayat Abu Daud. Hukum tidur setelah subuh adalah makruh, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Di antara hal yang makruh menurut para ulama adalah tidur setelah salat subuh hingga matahari terbit, karena waktu tersebut adalah waktu memanen ghanimah, atau waktu meraih kebaikan yang banyak. Madarijus Salikin. Sahabat yang dirahmati Allah, sebelum kita lebih jauh dalam pembahasan kali ini, kami ingatkan untuk Anda yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Mari kita dukung channel-channel Islami agar generasi mendatang jauh lebih baik lagi dan semakin tebal keimanan kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Semoga juga bisa menjadi amal jariah sahabat semua. Amin ya rabbal alamin. Sains atau ilmu pengetahuan membuktikan pentingnya bangun pagi yang menyediakan lebih banyak waktu sebelum beraktivitas. Selain beribadah, waktu yang tersedia bisa digunakan untuk melakukan berbagai persiapan. Dengan persiapan cukup, memungkinkan seseorang tidak terburu-buru yang mencegah fluktuasi emosi dan stres. Efek menguntungkan lain adalah rasa persiapan diri yang meningkatkan karena selangkah lebih maju dibanding yang bangun kesiangan sehingga tak punya persiapan. Produktivitas dan kemampuan otak yang baik pada akhirnya membantu memaksimalkan seluruh potensi pada diri seseorang. Dalam jangka panjang, kebiasaan bangun pagi membentuk pribadi seseorang menjadi lebih stabil, berjiwa pemimpin, dan hidup lebih bahagia. Berikut bahaya tidur setelah subuh menurut Islam. Yang pertama, bertentangan dengan sunnah Rasul. Rasulullah memiliki kebiasaan untuk bangun pagi dan langsung beraktivitas tanpa tidur lagi. Setelah subuh biasanya Rasulullah berzikir hingga tiba waktu syuruk. Kebiasaan tersebut terus berlangsung hingga akhir hayatnya. Bagi umatnya, dianjurkan pula untuk beraktivitas seperti itu sebagai bagian dari menjalankan sunnah Nabi. Atau jika ada keperluan untuk mencari rezeki atau bekerja, waktu yang tersedia pada pagi hari tersebut bisa dimanfaatkan untuk melakukan persiapan. Yang kedua, tidak memperoleh berkah. Waktu setelah subuh adalah waktu turunnya berkah dan rezeki. Jika kita tidur di waktu setelah subuh, maka kita tidak akan memperoleh berkah. Rasulullah mendoakan waktu pagi sebagai waktu yang penuh dengan berkah. Rasulullah bersabda,
Ya Allah, berikanlah berkah kepada umatku di pagi hari mereka. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang ketiga, menghambat datangnya rezeki. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, tidur setelah subuh mencegah rezeki, karena waktu subuh adalah waktu makhluk mencari rezeki mereka dan waktu dibagikannya rezeki. Tidur setelah subuh suatu hal yang dilarang makruh, kecuali ada penyebab atau keperluan. Yang keempat, tidak memperoleh kebaikan. Tidur setelah subuh juga dapat mengakibatkan kita tidak dapat memperoleh kebaikan atau pahala yang berlimpah. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, di antara hal yang makruh menurut para ulama adalah tidur setelah salat subuh hingga matahari terbit, karena waktu tersebut adalah waktu memanen ghanimah atau meraih kebaikan yang banyak. Yang kelima, menimbulkan rasa malas. Mengisi waktu pagi setelah subuh dengan ibadah atau zikir akan membuat suasana dan tubuh lebih segar serta bersemangat. Rasulullah bersabda, lakukanlah ibadah secara kontinu di waktu pagi. Hadis riwayat Bukhari. Ulama seperti Ibnu Taimiyah juga mengatakan bahwa saat dirinya berzikir setelah subuh, siangnya merasa semangat dan kekuatannya bertambah. Tetapi ketika tidak berzikir di waktu pagi setelah subuh, siangnya seperti kehilangan semangat. Tidur dapat menimbulkan rasa malas dan kebiasaan membuang-buang waktu, apalagi jika terlalu banyak tidur. Hal tersebut sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Banyak tidur dapat mengakibatkan lalai dan malas-malasan. Yang keenam, menimbulkan berbagai macam penyakit. Menurut sebuah hasil studi, tidur pagi menyebabkan cerebrospinal bergerak ke otak dan inilah yang menimbulkan sakit kepala. Selain menimbulkan rasa malas, sakit kepala dan kebiasaan buruk lainnya, tidur setelah subuh juga dapat menimbulkan berbagai macam penyakit seperti lemah syahwat. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, banyak tidur ada termasuk dilarang dan ada pula yang dapat menimbulkan bahaya bagi badan atau tubuh. Tidur pagi juga menyebabkan berbagai penyakit badan atau tubuh, di antaranya adalah melemahkan syahwat. Yang ketujuh, tidak baik untuk kesehatan. Hal ini disebabkan di saat pagi, metabolisme tubuh mulai bekerja dan melakukan pemanasan. Ketika kita tidur di waktu pagi, metabolisme tubuh yang harusnya mulai bekerja menjadi terhambat dan ketika terbangun, tubuh akan terasa lemas atau tidak terasa segar. Ibnu Qayyim al-Fauziyah berkata, tidur setelah subuh sangat berbahaya bagi badan karena melemahkan dan merusak badan karena sisa-sisa metabolisme yang seharusnya diurai dengan berolahraga dan beraktivitas. Yang kedelapan, bahaya tidur setelah subuh saat hamil. Nah, sahabat yang dirahmati Allah, itulah ulasan singkat mengapa kita harus menghindari tidur di pagi hari, terutama setelah salat subuh, dan efek tidur setelah salat subuh dalam Islam. Semoga pembahasan ini bermanfaat, serta dapat menjadi wawasan tersendiri bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.